Saudara yang terkasih, hari ini kita akan menutup Pekan Pendidikan Kristen 2025, sekaligus merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Mari kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang terkasih, baik gereja, sekolah Kristen, atau bangsa dan negara kita saat ini sedang berjuang memulihkan dan membebaskan diri dari belenggu-belenggu kesalahan masa lalu. Semua itu demi terwujudnya transformasi kehidupan yang lebih baik. Untuk itu diperlukan kepedulian dan kepekaan satu sama lain. Gereja sebagai institusi dan umat mesti peduli kepada sekolah Kristen, bangsa, dan negara. Sekolah Kristen pun mesti peduli kepada bangsa, gereja, dan negara. Mari kita berdiri dengan sikap tegak, mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua semua berkat karunia Allah yang
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, berkatilah dan tuntun jiwa hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai 56. Lukas 12 ayat 49 sampai 56 yang berfirman demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop 12, Lukas 12 ini di ayat 49 sampai 56, barangkali pada awalnya membuat kita sebagai pendengar dan pembaca tercengang, bertanya-tanya, kaget. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia malah tidak membawa damai? Tetapi ketika kita mencoba untuk memahami, maka kita akan menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah kenyataan yang wajar. Ketika ada sebuah pernyataan tentang kebenaran yang dilontarkan di depan umum khalayak ramai, maka pasti akan memunculkan pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tuhan Yesus dalam Lukas 12 di ayat 51 menyatakan hal tadi. Tuhan Yesus datang bukan membawa damai, tetapi pertentangan, bahkan perpecahan di tengah keluarga. Gambaran pertentangan dan perpecahan keluarga ini diambil dari pemberitaan Nabi Mika dalam kemunduran khalayak umat pada masa kerajaan Yehuda. Di tengah kondisi seperti ini, Tuhan
melalui Nabi Mika menegur umat dan menyerukan pertobatan agar hidup mereka dipulihkan. Sebagai respon tanggapannya, ada yang menerima teguran tadi lalu bertobat, tetapi ada pula yang berkeras hati menolak teguran. Saudara, kondisi umat pada zaman Nabi Mika tadi mirip dengan kondisi umat pada zaman Tuhan Yesus. Di tengah kondisi semacam ini, Tuhan Yesus sengaja melemparkan api ke bumi, dan Ia berharap agar api itu telah menyala. Di Alkitab Perjanjian Baru, api paling tidak memiliki dua arti. Arti pertama, api melambangkan kuasa Injil, firman Tuhan yang berkuasa memurnikan umat. Lalu arti yang kedua, api melambangkan Roh Kudus yang membawa semangat di dalam hati orang percaya. Jadi, api yang dilemparkan Tuhan Yesus ini adalah api Injil yang memurnikan orang beriman, juga adalah api Roh Kudus yang mengaruniakan semangat yang menyala-nyala untuk hidup benar dalam iman. Api itulah yang memisahkan orang yang menerima dari orang yang tidak menerima, memisahkan yang menerima teguran dan yang tidak, dan yang menolak teguran. Nah, disinilah akan terjadi pertentangan, bahkan perpecahan bagi sebagian orang yang tidak suka kebenaran dan senang hidup dalam dosa. Api kebenaran atau api Injil ini dan Roh Kudus akan menimbulkan ketidaknyamanan sehingga orang-orang menolaknya. Namun bagi sebagian lain, api itu dirasa sebagai berkat yang mengubah hidup. Saudara-saudara, yang menarik dari perikop ini adalah bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang yang pada saat itu sebagai orang munafik, sebab mereka sesungguhnya tahu tentang apa yang benar, tahu yang baik, namun mereka tidak melakukannya. Mereka ditegur karena mereka tak mau menilai zaman, kemudian bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan bahwa di tengah dunia yang diwarnai dosa dengan segala tantangan dan godaannya, api itu akan menimbulkan krisis dalam kehidupan kita bersama. Krisis yaitu krisis apa? Ya, bisa krisis relasi, krisis pertentangan, bahkan konflik dalam segala skalanya. Meski demikian, kita diajak untuk memilih yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam krisis atau konflik ini menarik, sebab selalu mengandung dua unsur. Ada unsur di dalamnya yang bahaya, atau malah unsur kesempatan, sebuah peluang. Di setiap krisis yang terjadi, kita diberi kebebasan. Kita mau memilih melihat dari sisi bahayanya, atau kita melihat untuk dari sisi kesempatan dan peluang untuk perbaikan. Semua itu tergantung dari pilihan hati kita masing-masing, yaitu bagaimana kita memaknainya. Apakah krisis yang muncul karena api itu dimaknai sebuah kesempatan, di mana kita membiarkan api Injil, api Roh Kudus memurnikan kita, sehingga kita mengambil keputusan untuk mendekati dan membiarkannya bekerja dalam hati, ataukah kita maknai sebuah bahaya yang menghanguskan, yang perlu dijauhi.
Jemaat yang terkasih, itulah yang Tuhan Yesus maksud dengan menilai zaman ini. Kita mesti peka terhadap setiap kesempatan peluang yang Tuhan karuniakan bagi kita, menangkapnya, memanfaatkannya sebelum dalam tanda kutip musim berganti. Menilai zaman berarti mengambil kesempatan terbaik pada waktunya. Setiap kejadian sejatinya menantang kita untuk memaknainya dengan benar dan bijaksana. Dibutuhkan kemampuan untuk melihat peluang atau kesempatan yang ada, menggunakannya sebagai kesempatan untuk berbenah diri dan berubah, lalu ikut alirannya yang akan membawa kita kepada maksudnya. Jemaat yang terkasih, maka dari itu mari kita merefleksikan diri, mari kita merenung, dan kita mesti selalu bertanya, saat ini ada kesempatan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita? Kesempatan paling besar apa yang Tuhan sediakan bagi kita saat ini? Selamat menghayati dan selamat merenungkan. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu atas peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Biarlah bangsa dan negara Indonesia selalu mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan yang terbaik yang bersumber darimu, sehingga kami merasakan betul-betul bahwa bangsa Indonesia selalu diberkati dan dituntun oleh hikmat-Mu. Biarlah pemimpin bangsa dapat menunaikan dan menjalankan kewajibannya, menjalankan amanah seperti yang telah diberikan oleh rakyat, konstitusi, sehingga membawa kesejahteraan pada seluruh rakyat Indonesia. Kami pun sebagai rakyat Indonesia, biarlah dapat tunduk dan menghormati pemerintah kami. Biarlah kami bahu-membahu sehingga tercipta kesempatan, kesejahteraan, serta yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 pada hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk adiuswa kasepuhan, kami berdoa untuk para orang tua yang bekerja, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah, kuliah, berumah tangga, bekerja, studi, dan segala pergumulannya. Engkau berkati pekabaran Injil, termasuk sekolah Kristen di sekitar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengaturkan persembahan dengan mengingat sabda Tuhan 1 Tawarikh 29
ayat 12 sampai 14 demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Di tanganmu-lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Kami mampu memberikan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mengaturkan persembahan diiringi pelengkap kidung jemaat PKJ 147, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita melantunkan nyanyian pengutusan. Kita nyanyikan doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia.
terjadi sesuatu di alam roh dan terjadi sesuatu di Indonesia, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena Kau sudah melakukannya atas bangsa kami, Tuhan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.